Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta taufik inayahnya kepada kita semua sehingga dapat membuat video ini dengan al-fiyat wal afiyat biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dua kalinya sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Langsung saja perkenalkan, saya Farid Khairul Umam selaku pembawa materi di video ini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang imperialisme Barat dan dunia Islam, ekspansi Eropa modern, bangkitnya nasionalisme dunia Islam, yang dalam pelajaran SPI atau Sejarah Peradaban Islam yang dipandu oleh Ustadz Abdurrahman. Yang pertama, saya akan membahas pengertian imperialisme dan ekspansi. Imperialisme merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu imperare, yang artinya memerintah. Hak untuk memerintah atau imperer disebut dengan imperium, sedangkan orang yang diberi hak memerintah atau imperium adalah disebut imperator. Yang lazimnya disebut imperium itu adalah karena itu seorang raja kandang. Kadang juga disebut dengan imperator, dan kerajaannya disebut imperium, di mana imperiumnya berlaku. Yang kedua, pengertian dari ekspansi. Ekspansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan menjadi lebih besar, atau lebih wow, atau bisa juga menjadi lebih luas. Kata ekspansi merupakan kata serapan dari kata expand dalam bahasa Inggris, di mana kata ini sendiri merupakan serapan dari bahasa Latin expander yang memiliki arti yaitu menyebar. Pada dasarnya, ekspansi memiliki makna yang berbeda-beda tergantung konteksnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang imperialisme Barat dan kebangkitan kembali dunia Islam. Sebelum membahas lanjut tentang imperialisme Barat, maka itu tidak terlepas dari kemunduran Kerajaan Utsmani, atau disebut juga kekhalifahan Turki Utsmani. Faktor dari kemunduran Kerajaan Turki Utsmani yang pertama adalah kemajuan bangsa Eropa dalam semua bidang. Kemajuan bangsa Eropa dalam semua bidang membuat Turki Utsmani merasa kecil di hadapan Eropa. Namun, nama besar Turki dan kehebatan Turki sebenarnya masih membuat Eropa segan untuk menyerang dan mengalahkan wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Islam, termasuk daerah-daerah yang berada di Eropa Timur. Tetapi, kekalahan besar kerajaan Utsmani dalam menghadapi serangan Eropa di Wina tahun 1683 Masehi membuat bangsa Barat sadar bahwa sebenarnya perlahan kerajaan Utsmani telah mundur. Dan kemunduran itu sangat jauh sekali karena hal ini yang membuat kerajaan Utsmani mendapat serangan-serangan dari Barat. Begitulah keadaan Islam pada masa 19 Masehi. Selain itu, Eropa disemangatkan oleh revolusi industri, dipersenjatai yang tidak pernah terjadi sebelumnya oleh ilmu-ilmu modern dan penemuan-penemuan yang membuka rahasia-rahasia alam. Sejak kekalahan di pertempuran Mina, sebenarnya kerajaan Utsmani sudah menyadari kemunduran mereka dan kemajuan Barat. Banyak usaha-usaha yang dikulkan Turki untuk kembali bangun dari keterpurukan, salah satunya adalah mengirim duta-duta
berbagai negara barat untuk mempelajari kemajuan di sana. Kemudian, penyebab kemunduran yang kedua adalah bergabung dengan Jerman ketika Perang Dunia ke-1 dan mengalami kekalahan. Ketika Perang Dunia I meletus, Turki memutuskan untuk bergabung dengan Jerman, yang kemudian Turki mengalami kekalahan. Akibatnya, kekuasaan Turki Utsmani semakin ambruk. Partai Kesatuan dan Kemajuan memberontak kepada Sultan dan dapat menghapuskan kekhalifahan. Utsmani kemudian membentuk Turki modern pada tahun 1924 Masehi. Namun, kesatuan politik dalam kerajaan Utsmani sejak bergejolaknya gerakan pembaruan justru tidak stabil, terutama para sultan tidak mampu mengakomodasi pemikirannya berkembang di kalangan pemimpin bangsanya. Di samping itu, peperangan melawan Barat Eropa terus berkecamuk, memakan dan menguras tenaga, dan berakhir hingga kekalahan di pihak Turki. Kemudian faktor ketiga yang menyebabkan kemunduran Turki Utsmani adalah daerah-daerah di Asia Afrika sebelumnya dikuasai Turki Utsmani melepas diri dari pusat kekuasaan Konstantinopel. Yang dari sekian banyak faktor yang menyebabkan kemunduran Turki Utsmani, bangsa Armenia dan Yunani yang beragam Kristen berpaling ke barat, memohon bantuan barat untuk memerdekakan tanah airnya, sehingga menyebabkan Turki Utsmani sangat kewalahan dalam melawan bangsa-bangsa barat. Kemudian, dan pada akhirnya, masa kejayaan Turki Utsmani lenyap sudah pada tanggal 3 Maret 1924. Khalifah Utsmani atau Kesultanan Turki Utsmani Ottoman runtuh. Islam yang pernah berjaya di Eropa dan menguasai 2/3 dunia dihapuskan dalam tata dunia. Kekhalifahan Islam terakhir itu dihancurkan secara sistematis oleh negara-negara barat. Dan akhirnya kejayaan Islam pada saat itu hanya tinggal nama. Kemudian saya akan membahas imperialisme barat terhadap dunia Islam. Yang pertama, melemahnya kekuatan politik dan militer Islam. Dengan melemahnya kekuatan politik dan militer Islam, maka lahirlah babak baru dalam sejarah dunia Islam, yaitu babak penjajahan barat terhadap dunia Islam. Sebagai counter gerakan dunia Islam yang terwujud dalam gerakan separatis dari setiap wilayah dijajah karena ingin merdeka, sebab kekuatan integratif maupun koordinatif yang mempersatukan Islam sudah tidak dapat menjadi legitimasi dari masyarakat Islam. Sementara itu, masa depan Islam bertumpu pada sejauh mana kekuatan Islam melakukan perlawanan, kendati bersifat lokal. Kemudian pedagang Eropa pergi ke India dan pada tahun 1899 Masehi, Kesultanan Muslim Balochistan jatuh di bawah kekuasaan India Inggris yang memang sebelumnya telah diincarnya. Dan ketika saat itu, masa pemerintahan Monggol adalah negeri yang kaya dengan hasil pertanian. Hal itu mengundang Eropa yang sedang mengalami kemajuan berdagang ke sana. Awal abad ke-17, Inggris dan Belanda mulai menginjakkan kaki di India. Tahun 1611 Masehi, Inggris mendapat izin menanamkan modal dan tahun 1617 Belanda mendapat izin yang sama, sehingga mereka bekerjasama untuk menjatuhkan Kesultanan Muslim Balochistan dan akhirnya runtuh pada 1899 Masehi. Kemudian ada penaklukan negara Islam di Asia Tenggara yang baru berkembang. Asia Tenggara, tempat tinggal kita sendiri seperti Indonesia, ada juga Brunei, Malaysia, Vietnam, kemudian ada Filipina, dan ada Myanmar, dan lain sebagainya, merupakan negeri-negeri tempat Islam yang baru mulai berkembang, merupakan daerah rempah-rempah terkenal pada masa itu dan menjadi ajang perebutan negara-negara Eropa. Kekuatan Eropa malah lebih awal menancapkan kekuasaannya di negeri-negeri ini. Hal ini dimungkinkan karena dibandingkan dengan Mughal, kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara lebih lemah, sehingga dapat mudah, sangat mudah, bahkan sangat-sangat mudah ditaklukkan.
Kemudian ekspansi barat ke timur tengah dimulai ketika kerajaan Utsmani mengalami kemunduran, sementara barat mengalami kemajuan di segala bidang. Merupakan suatu kehancuran di dunia Islam adalah kehancuran kerajaan Turki Utsmani yang menyebabkan perdagangan, ekonomi, industri perang, dan teknologi militer semuanya dikuasai oleh negara barat. Meskipun demikian, nama besar Turki Utsmani masih disegani oleh Eropa Barat, sehingga mereka tidak melakukan penyerangan ke wilayah-wilayah kekuasaan kerajaan Islam. Namun, kekalahan besar kerajaan Utsmani dalam menghadapi serangan Eropa di Wina tahun 1683 Masehi menyadarkan Barat bahwa kerajaan Utsmani telah mundur, bahkan telah hilang jauh sekali. Sejak itulah kerajaan Utsmani berulang kali mendapat serangan besaran dari Barat yang mengakibatkan kerajaan Turki Utsmani runtuh. Setelah mengalami masa kelam yang kurang lebih sekitar 1 abad, akhirnya dunia Islam mulai menyadari ke kemunduran itu dan mereka akhirnya bangkit kembali. Faktor-faktor kebangkitan yang menyebabkan bangkitan kembali ke dunia Islam. Benturan-benturan antara Islam dan kekuatan Eropa telah menyadarkan umat Islam bahwa mereka memang jauh tertinggal dari Eropa. Yang pertama, merasakan hal itu diantaranya Turki Utsmani, karena kerajaan ini yang pertama menghadapi kekuatan Eropa. Kesadaran itu memaksa penguasa dan pejuang-pejuang Turki banyak belajar dari Eropa. Kebangkitan ini terjadi pada pertengahan abad ke-20, seperti step 1. Periode ini merupakan zaman kebangkitan kembali Islam setelah mengalami kemunduran di periode pertengahan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kebangkitan Islam adalah kristalisasi kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang berdasar atau yang sesuai dengan prinsip Islam. Makna ini mempunyai implikasi kewajiban bagi umat Islam untuk mewujudkan melakukan gerakan-gerakan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Step kedua yang menyebabkan kebangkitan adalah munculnya gerakan-gerakan pembaharuan Islam. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam dikenal dengan sebutan kegerakan pembaharuan. Pada periode ini mulai bermunculan pemikiran pembaharuan dalam Islam. Gerakan pembaharuan ini muncul karena 2 hal antara lain. Yang pertama, timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa banyak ajaran-ajaran asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam. Kemudian yang kedua, pada periode ini Barat mendominasi dunia di bidang politik dan peradaban persentuhan dengan Barat menyadarkan tokoh-tokoh Islam akan ketinggalan mereka. Kemudian step ketiga adalah munculan gagasan politik yaitu pan-Islamisme. Gerakan pembaruan itu kemudian memasuki dunia politik. Jadi setelah mereka membangun sebuah gerakan-gerakan pembaruan, mereka lalu memasuki melalui dunia politik. Dan gagasan politik yang pertama kali muncul disebut dengan gagasan pan-Islamisme. Atau bisa disebut dengan persatuan Islam sedunia yang mula-mula didengungkan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah pada tahun 1988 Masehi. Namun, gagasan ini baru disuarakan dengan lantang oleh Jamaluddin Al-Afghani. Al-Afghani adalah orang pertama yang menyadari akan dominasi Barat dan bahayanya. Oleh karena itu, dia memperingatkan dunia Islam akan hal itu dan melakukan usaha-usaha untuk pertahanan. Dan akhirnya gagasan pan-Islamisme menjadi redup ketika Al-Afghani tidak diizinkan berbuat banyak di Istanbul oleh Sultan Kerajaan Utsmani, yaitu Abdul Hamid II, karena dianggapnya menjadi duri bagi kekuasaan Sultan dan kalahnya Turki Utsmani bersama sekutunya. Di negara lain, yaitu Mesir, benih-benih gagasan ini menyebabkan mendukung gagasan nasionalisme rasa kesetiaan kepada negara kebangsaan sejak masa Al-Tahtawi dan Jamaluddin Al-Afghani, tokoh di akhir slide saya akan menjelaskan sebab kebangkitan atau faktor utama yang menyebabkan kebangkitan dunia Islam.
Yang pertama ada timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa banyak ajaran-ajaran asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam. Kesadaran ini menciptakan gerakan reformasi. Nah, setelah mengalami beberapa masa yang sulit dan masa-masa kemunduran, akhirnya para ulama itu sadar bahwa Islam itu mengalami kemunduran dan banyak ketertinggalan dengan negara barat atau negara-negara di Eropa. Akhirnya mereka menciptakan gerakan reformasi yang nantinya bergerak melalui bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang disebut juga dengan gerakan pembaruan. Yang kedua, pada periode ini sekitar abad 20 abad 20-an, Barat mendominasi dunia di bidang politik dan peradaban. Persentuhan dengan Barat tersebut karena setelah dia sadar bahwa Barat itu mendominasi di bidang politik dan peradaban, maka para ulama Islam, negara-negara Islam besar itu masuk ke dalam dunia politik dan peradaban, sehingga mereka menyadarkan tokoh-tokoh Islam akan ketertinggalan mereka. Hal itu yang munculnya gerakan pembaruan yang juga memunculkan gagasan nasionalisme di beberapa negara seperti Jazirah Arab, Turki, India, dan juga Indonesia. Setelah mereka mengetahui hal itu, negara besar seperti Jazirah Arab, Turki, India, dan juga Indonesia itu melakukan gerakan-gerakan pembaruan yang telah saya jelaskan di tengah-tengah slide tadi. Dan munculnya gagasan nasionalisme itu setelah mereka masuk bidang politik seperti itu. Sampailah di ujung video. Saya selaku pemateri pada video ini meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah satu kata atau kurangnya maksimal dalam penjelasan tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thanks for waiting.